baik. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Fardiwan Smarbun. Saya dari kelas ter E Malam A semester 6 dengan NIM 4242211009. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau mendemokan hasil dari proyek yang diberikan oleh dosen kepada saya, yaitu tentang prediksi sinyal menggunakan neural network feed forward. Dalam proyek ini saya menggunakan Python di Google Colabs dengan memanfaatkan neural network Back's propagation untuk memprediksi sinyal berdasarkan input acak. Ya, saya akan share soalnya. Jadi ini adalah soalnya, soal yang diberikan kepada kami, yaitu pada soal pertama itu pada AS ini kita akan melakukan signal prediction di mana sebuah sinyal acak akan menjadi data learning bagi NN back propagation di mana input ada dua, yaitu X1 dan X2. Sedangkan untuk outputnya itu adalah Y seperti itu. Proses yang dilakukan itu ada beberapa kategori atau proses atau tugas yang diberikan itu adalah A sampai G, itu membuat sinyal acak, melakukan learning dengan input X1 dan X2. Oke, langsung saja kita masuk ke programnya. Jadi jadi ini adalah program yang telah saya buat itu di Google Google Colabs. Saya menggunakan Python di Google Colabs. Itu tujuannya ini untuk memahami bagaimana jaringan saraf buatan atau NN neural network ini melakukan pembelajaran atau learning dari sinyal acak seperti itu menggunakan dua input acak X1 dan X2. Ini X1 dan X2. Melakukan prediksi outputnya itu menggunakan ini adalah Y. Jadi outputnya adalah Y dan ini adalah rumusnya. Kita dapat melihatnya. Jadi memungkinkan pengguna mengatur parameter seperti learning rate, efforts, serta input manual X1 dan X2 melalui GUI atau UI. Jadi GUI-nya ada di sini. Oke. Tapi di sini saya akan menjelaskan dulu bagaimana ini tentang programnya. Jadi yang pertama itu ada generate sinyal acak, yaitu N sama dengan 1000. Jadi dia sampai 1000. Pertama, program data acak sebanyak 1000 sampelnya atau contohnya, di mana X1 dan X2 itu adalah input acak, yaitu dihitung dengan rumus, yaitu rumus yang tadi yang seperti yang saya berikan, yang saya bilang tadi. Dan di sini kita akan bagi spill data. Jadi spill data ini ada X trend dengan X test. Ini bisa kita lihat. Jadi ini data dibagi menjadi 80% untuk training, data 20% untuk testing seperti itu. Menggunakan fungsi train test, split dari Sklearn. Kita bisa lihat. Dan di sini juga ada training networknya seperti itu. Dan di sini juga saya membuat itu antarmuka GUI atau input manual seperti itu. Ini input manualnya. Jadi nanti kita bisa menginput manual berapa nilai X1, effortnya berapa, bisa kita setting nanti di bawah setelah kita coba. Jadi itu untuk masalah GUI-nya. Masalah GUI-nya tadi ya. Setelah kita klik tombol trend dan predik, model langsung dilatih dan hasil ditampilkan. Dan ada prediksi evaluasinya juga. Kita ada prediksi evaluasi pada program ini. Oke.
Kita langsung saja kita kita coba seperti yang tadi. Ini adalah GI-nya. Kita buat dia nilainya di sini udah saya running. Itu ada learning rate-nya, ada effortnya berapa, ada X1, ada X2. Dan ini adalah train and prediction. Jadi ini kita akan prediksi. Kita coba kita buat dia 0,00 saja. Kita buat ini coba 1 dan hasilnya ini kita buat coba 1500. Ini 0,01 kita buat. Nah, jadi ini ada model dilatih dengan learning rate-nya 0,01, efforts-nya 1500, maka min SE S error-nya itu atau MSE-nya itu 0,20 Jadi ketika kita mengubah atau mengotak-atik ini, maka MSE-nya ini akan berubah juga. Salah satunya kita buat, kita ubah effortnya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi ketika saya menggunakan learning rate-nya terlalu besar, seperti 0,01 ini, model menjadi tidak stabil dan nilai SME-nya itu menjadi naik. Kita bisa coba ya, 0,1. Nah, maka dia akan naik, kita buat 700. Tapi saat saya menggunakan 0,01 atau 0,00 sekian, itu hasil prediksinya lebih akurat dengan MSE-nya. Kita coba lagi ya. 0,01. 0,01. Kita kembalikan. Nah, jadi prediksinya lebih akurat dengan MS-nya, MSE-nya ini, MSE-nya itu. Saya saya juga tadi sudah coba berbagai jumlah effortnya itu dan semakin tinggi effortnya, maka hasilnya akan semakin stabil. Untuk grafiknya bisa kita lihat di sini, yaitu prediksi feed forward neural networknya seperti ini. Jadi yang warna kuning ini adalah prediksinya, ini yang garis putus-putus seperti ini, dan sinyal aslinya itu ada warna warna biru. Ini gelombangnya kita bisa lihat dan indeks sampelnya seperti itu. Jadi ini adalah hasilnya, hasil dari program yang telah saya buat sesuai dengan tugas atau kategori yang diberikan oleh dosen kepada kepada saya. Jadi kesimpulannya itu berdasarkan eksperimen yang saya lakukan ini, saya menyimpulkan bahwa neural network feed forward itu dengan back propagation itu dapat digunakan untuk memprediksi sinyal non linear. Parameter learning rate-nya ini juga learning rate-nya ini dan efforts ini sangat berpengaruh terhadap hasil. Jadi dengan GUI atau UI, kita bisa dengan mudah mengatur dan menguji berbagai konfigurasi model. Kita seperti yang telah kita lakukan tadi ya. Jadi untuk akhir penutup itu jika ada kesalahan dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Thank you.